Selamat malam. Kita coba untuk mentes aplikasi e-kinerja dengan menggunakan username, update dan passwordnya. Kita login dulu. Jadi di sini dia sebagai administrator, karena di sini ada beberapa pengaturan, makanya muncul administrator. Tapi kalau yang login itu bukan administrator, maka dia tidak akan muncul pengaturan atau menu-menu seperti ini. Nah, oke. Jadi kita mulai dari yang pertama adalah mengatur pengaturan umum. Di pengaturan umum instansi pemerintah, kita isikan alamat, kota, email, kemudian URL kalau kita memang sudah mempunyai API pada aplikasi atau database kepegawaian. Kemudian untuk pembapetan presensi dari kinerja ini meliputi dua, yaitu kehadiran dan kinerja. Untuk kehadiran 50% dan kinerja 50%. Jadi nanti semuanya totalnya adalah 100%. Kemudian pengaturan untuk sanksi ketidakhadiran. Di sini kalau terlambat masuk itu 1% per harinya. Jadi per hari kita akan dikurangi kehadiran ini akan dikurangi 100%. 1%. Pulang cepat juga akan dikurangi 1% per hari. Tidak masuk tanpa kabar akan dikurangi 3% per hari. Kemudian kita simpan. Begitu kita simpan, kita akan melanjutkan ke pengaturan pengguna. Jadi di pengaturan pengguna kita bisa memasukkan atau menambahkan pengaturan tersebut, tapi bisa juga dengan langsung membuatkan di input ke kegiatan nantinya, di input kegiatan. Oke, di pengaturan pengguna nanti secara otomatis untuk pengguna dari personal pegawai, dia akan login menggunakan username, NIP, dan passwordnya adalah QWERTY. Oke, untuk selanjutnya di tabel rujukan. Tabel rujukan ini akan mengisi secara otomatis pada saat kita mengisikan kegiatan ataupun menambahkan data pengguna. Nah, di data pengguna untuk menambahkan di sini ada tombol plus. Kita klik aja, enter NIP, nama dan seterusnya. Kita akan isi sebagai rujukan SKPD. Nah, SKPD ini akan otomatis ya, dia akan otomatis masuk sendiri setelah kita menginputkan pengguna tadi ataupun langsung menambahkannya dari daftar kegiatan harian. Kemudian untuk rujukan jabatan di sini ada rujukan jabatan per unit kerja, dan masing-masing ini juga akan masuk secara otomatis pada saat kita menginputkan kegiatan harian atau menambahkan data pengguna. Oke, setelah kita mendapatkan jabatan yang ada, kita harus mengisi. Tapi sebelumnya kita akan langsung aja dicoba untuk memasukkan satu NIP baru. Di
menu verifikasi ini nantinya untuk kegiatan akan diverifikasi oleh atasannya langsung. Jadi sebelum mendapat verifikasi maka tidak akan masuk di dalam perhitungan, begitu juga dengan absensi. Oke, kita akan coba langsung masuk ke input harian. Pada saat kita klik input harian, kita tidak akan bisa menginputkan tanpa mengaktifkan satu NIP. Kita ambil contoh, kita klik NIP. Begitu kita klik NIP maka akan muncul seperti ini namanya. Kita langsung aktifkan pegawai tersebut untuk menggunakan SKP atau kita menginputkan kegiatan SKP-nya. Oke, kita kembali lagi mengklik di kegiatan harian. Jadi di sini sudah ada. Namun untuk indikator kita tidak ada pilihan. Jadi kita mesti menginputkan indikator untuk jabatan fungsional umum atas nama Farida Arliani atau kelompok jabatan fungsional umum. Oke, kita coba masuk langsung ke rujukan jabatan. Di situ tadi ada pelaksana pada kepegawaian pada ini tadi ya, pelaksana ya tadi ya jabatannya ya. Kita klik indikatornya. Maaf, ini untuk mengedit jabatan sebetulnya bisa lewat pelaksana, nanti kita klik aja di sininya. Sekarang kita coba untuk menambahkan indikator dari pelaksana tersebut. Kita klik indikator, kemudian kita isikan indikatornya untuk jabatan pelaksana tadi. Ini sebagai contoh aja, jadi contoh ini nanti untuk nama jabatan harus disesuaikan dengan untuk fungsional umum harus disesuaikan dengan nomenklatur jabatan fungsional umum, yaitu di PP nomor 18 tahun 2017. Kita coba untuk pelaksana, jadi indikatornya ini adalah secara keseluruhan. Kita copy aja, kita copy, kemudian kita tempel di sini, kita tambahkan indikatornya. Nah, sekarang indikator untuk pelaksana ini sudah ada satu. Indikator sudah ada, kita harus membuat intervalnya. Jadi interval kegiatan, misalnya untuk mengagendakan berapa kali mengagendakan, nanti ada batas minimal, batas maksimalnya. Kita coba kita masukkan dulu, kita set intervalnya. Jadi di sini kita isikan satu-satu. Untuk interval 1 sampai 2 itu 15. Jadi kalau kita melakukan kegiatan pendampingan kegiatan, misalnya pendampingan kegiatan pertama, pendampingan kegiatan kedua, itu ada batas minimal dan batas maksimalnya 1 sampai 2. Biasanya dilaporkan dengan kegiatan atau dokumen, terserah aja. Kegiatan itu bobotnya adalah 15. Kita simpan. Untuk 3 sampai 4 kegiatan itu bobotnya 20. Kita isikan coba di 20. Kemudian untuk 5 sampai 6 kegiatan itu 25. 5 sampai 6 kegiatan itu 25.